Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Didi Musmana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Mula Warman tahun 2021. Saya mengajar di SD Lindi. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring sebagai salah satu persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Mula Warman tahun 2021. Selamat menyaksikan video berikut ini. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Siapa yang dari pagi mandi? Saya. Gerbang, dari pagi mandi tidak? Mandi tidak? Mandi? Oke, dari tahun pagi itu harus mandi ya, supaya sehat, ya. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdiri. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman kami sekitar yang baik itu berdoa atas nama Bapa. Anak sekalian, hari ini hari apa? Hari Raya. Oke, baik. Rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, terhadap tanah dan air Indonesia. Kita wajib menyanyikan lagu nasional. Saatnya kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Masih semangat? Masih semangat. Semangat. Baik, anak-anak sekalian, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Masih? Materi kita sebelumnya itu mempelajari tentang apa? Globalisasi ya, globalisasi. Ya. Ada yang masih ingat apa itu globalisasi? Masih ingat? Masih. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi
perubahan di segala bidang, perubahan di seluruh aspek kehidupan manusia, ya. Dan itu pengertian dari globalisasi. Masih ingat apa itu teks eksplorasi? Apa itu teks eksplorasi? Ya, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Iya, teks eksplorasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk pada tema 4 ya. Subtema 3, pembelajaran 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air, ya. Tentang globalisasi dan cinta tanah air. Baik, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni yang pertama, setelah membaca teks eksplanasi melalui PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks eksplanasi rumpang melalui PowerPoint, siswa mampu melengkapi teks eksplanasi tersebut menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Yang ketiga, setelah menonton video pemanfaatan tenaga surya, siswa mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan proyek pembuatan kompor tenaga surya sederhana, siswa mampu menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik dengan mandiri. Baik, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak sekalian, ada yang masih ingat apa itu kata baku? Ada masih ingat? Masih ingat semua? Masih. Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, Kerban. Kata baku adalah suatu kata yang ejaan dan kaidah bahasa Indonesia sudah benar. Oke, jadi kata baku itu merupakan kata yang ejaan dan kaidah bahasanya sudah benar. Tepuk tangan untuk Kerban dulu. Salut. Baik, ada yang mau menanggapi? Apa itu kata baku? Ya, silakan. Amin. Apa itu kata baku? Kata baku adalah suatu kata yang ejaan dan kaidah bahasa Indonesia-nya sudah benar. Ya. Sama ya. Jadi kata baku itu merupakan kata yang ejaan dan kaidah bahasanya sudah benar. Sudah sesuai dengan kosakata yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, yang sesuai. Jadi itu merupakan kata baku. Baik, anak-anak sekalian. Jadi kata baku merupakan kata yang aturan dan ejaan bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik. Selanjutnya nanti anak-anak akan diberikan teks eksplanasi yang masih belum lengkap ya, yang masih rumpang, dan anak-anak silakan melengkapi teks tersebut ya. Silakan melengkapi teks tersebut. Bapak akan bagikan teksnya ya. Baik, dan ini merupakan teksnya yaitu tentang teknologi hijau di era globalisasi ya. Ya, jadi teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak,
kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Dan itu isi paragraf 1 ya. Paragraf 2-nya, teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Anak-anak, silakan melengkapi paragraf kedua tersebut, ya. Pada NKPD ya, itu titik silakan melengkapi itu sebagai dari penjelas ya. Dari penjelas. Nah, paragraf terakhirnya yaitu kesimpulan. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya, salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Baik, nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nanti anak-anak silakan mengerjakan LKPD tersebut. Ya, baik. Nanti anak-anak silakan melengkapi teks rupang tersebut pada paragraf kedua. Silakan secara berkelompok berdiskusi ya. Berdiskusi. Nanti proses penilaian keaktifan kamu itu nanti Bapak akan nilai ya. Bapak akan melihat setiap kamu apakah aktif atau tidak. Dan silakan berdiskusi secara bersama, kemudian dikerjakan. Jangan lupa di atas LKPD itu ditulis nama ya, nama kelompok. Ya. Ya, silakan. Silakan berdiskusi ya. Jangan lupa diisi namanya. Ya, ditulis dengan menggunakan kata baku yang tepat ya. Dan kosakata baku yang benar. Ya, baik, nanti dikerjakan dengan baik ya. Tulis dengan huruf yang jelas. Ditulis dengan baik ya. Dan kosakata baku ya. Jangan sampai ada dua hurufnya. Ya. Baik, anak-anak sekalian sudah selesai? Sudah selesai? Mantap. Pintar-pintar berarti ya. Baik, tepuk salut. Tepuk tangan untuk kesesuaian. Baik, selanjutnya nanti perwakilan kelompok silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Silakan maju di depan kelas. Pertama kelompok 2, silakan. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ya. Silakan. Teknologi hijau di era globalisasi.
Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia pada era globalisasi ini. Kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terikat dan menentukan kelangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari bahan silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan muatan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena sinar matahari. Mahalnya pembuatan silikon membuat penggunaan sel surya masih terbatas seperti pada barang-barang elektronik dan sebagian pembangkit listrik pada daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Mari kita berikan tepuk salut. Baik, silakan duduk. Baik, sudah bagus ya, berarti sudah bisa menggunakan kosakata baku yang memperlengkapi teks penumpang. Ya, teks eksplorasi yang masih belum lengkap. Baik, selanjutnya saya persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Ya. Silakan dibacakan dengan suara yang lantang ya. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk masalah ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkitan listrik tenaga surya. Pemanfaatan tenaga surya adalah salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kekurangannya pembangkit listrik saat ini. Sel surya terdiri dari lempengan silikon yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Lempengan sel surya yang mempunyai muatan positif dan muatan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena sinar matahari. Ketersediaan cahaya matahari yang tidak pernah habis dan ramah lingkungan dapat dijadikan manusia sebagai alternatif solusi pembangkit listrik di masa yang akan datang. Sudah selesai? Baik, tepuk tangan untuk Justin. Salut. Baik, bagi makan tidak? Makan. Suaranya kecil ya? Ya, Pak. Kecil dengar ya? Ya, Pak. Baik, terima kasih. Silakan dulu ya. Baik, anak-anak sekalian, dari itu ya, dari berarti kamu sudah paham bagaimana melengkapi teks yang masih numpang ya. Dari teks ini terdiri dari berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 2. Oh, ada 2. 3. Ada 3. Dari teks eksplorasi itu biasanya ada 3 paragraf. Nah, masih ingat struktur teks eksplorasi? Masih ingat? Yang pertama apa? Pertama? Berisi tentang topik masalah. Ya, pernyataan umum itu berisi tentang apa? Topik masalah. Tentang topik masalah. Yang kedua? Ya. Deretan penjelasan itu berisi tentang apa? Proses Ya, proses masalahnya ya. Ya. Yang ketiga? Ya. Yang ketiga itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu berisi tentang pendapat penulis ya. Pendapat penulis terhadap
proses penulisan ya terhadap peristiwa yang terjadi. Baik, anak-anak sekalian, dan itu merupakan struktur teks eksplanasi ya. Tadi kamu sudah melengkapi teks eksplanasi yang masih belum lengkap, yaitu pada paragraf kedua, yaitu sebagai deret penjelas ya. Jadi kalian sudah melengkapinya dengan baik dengan menggunakan kosakata baku yang benar. Baik, anak-anak, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Silakan. Silakan dikumpulkan. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang energi alternatif ya. Nanti kita akan menyaksikan video tentang energi alternatif. Baik, sebelumnya masih ingat manfaat energi alternatif? Masih Pak. Apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan kita? Yang pertama, ya, dapat menjadi pengganti energi fosil ya. Yang kedua, ya, perawatannya tidak memakan biaya dan juga ramah lingkungan. Yang ketiga, ya, hemat bahan bakar. Yang keempat, ya, listrik yang dihasilkan itu dapat sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, kira-kira alat-alat apa saja yang bisa dimanfaatkan? Laptop, speaker aktif, radio, kipas angin, kulkas. Dan itu merupakan alat-alat elektronik yang bisa memanfaatkan energi listrik yang berasal dari energi alternatif. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya nanti kita saksikan video berikut, yakni video tentang energi alternatif ya, tenaga surya. Ilmu pengetahuan alam Ya, silakan disimak yang bagian. menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Keuntungan energi alternatif yaitu lebih ramah lingkungan, bebas polusi. Sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas dan memiliki jangka waktu habis yang lama. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya. Panel surya yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari panel surya. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif.
Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Manfaatkan energi matahari dalam kegiatan elektronik. Aluminium foil digunakan untuk mengumpulkan energi panas dari matahari ke satu titik, sehingga dapat memanaskan makanan. Bagaimana cara pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif? Sudah simak semua? Bisa paham? Baik, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana pemanfaatan energi dengan menggunakan tenaga surya, ya, atau tenaga matahari. Baik, tadi berdasarkan video yang ditayangkan itu menjelaskan bahwa salah satu energi alternatif yang bisa dimanfaatkan saat ini adalah energi dari tenaga surya, ya, dari tenaga surya. Baik, anak-anak sekalian, setelah kamu sudah mendengar atau menyimak video tadi, apa manfaat sumber energi alternatif? Yang pertama kenapa? Ramah lingkungan. Yang kedua, mudah didapat. Yang ketiga, bebas polusi. Yang keempat, terdapat di alam sekitar. Yang kelima, tidak dapat habis. Dan itu merupakan manfaat sumber energi alternatif, ya. Dan sumber energi alternatif itu ada di sekitar kita. Contoh matahari, ya kan? Matahari. Sinar matahari itu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, ya. Cahaya matahari itu tidak membutuhkan bahan bakar, ya. Tidak membutuhkan bahan bakar, mudah didapat, ya kan? Tidak menghasilkan polusi udara. Ya. Cahaya matahari kan juga untuk kesehatan tubuh, ya kan? Kesehatan tubuh, ya. Lalu ramah lingkungan, tidak akan habis. Dari itu manfaat sumber energi alternatif. Baik, anak sekalian, setelah kalian menyimak video tentang energi listrik dari tenaga surya, nanti kita akan mempraktikkan pemanfaatan energi tenaga surya untuk memasak dengan menggunakan kompor yang kita akan praktikkan, ya. Dan kita akan membuat percobaan kompor atau oven tenaga surya. Sudah siap semua alat bahannya Bapak pesan kemarin? Sudah siapkan semua? Baik, silakan anak-anak mengambil bahan dan alatnya untuk kita praktek atau kita bikin percobaan tentang kompor tenaga surya. Ya, silakan. Baik, anak sekalian, sudah siap semua bahan dan alat? Sudah. Kelompok 1, karton sudah ya? Sudah. Ditunjuk. Ada lemnya? Ada, Pak. Aluminium foil? Ada, Pak. Ada. Ya, kelompok 2? Lengkap? Lengkap, Pak. Oke, baik. Sebelum anak-anak melakukan percobaan, sebelumnya silakan anak-anak menyaksikan video tutorial cara membuat kompor atau oven tenaga surya. Baik, silakan anak-anak menyimaknya dengan baik, kemudian langsung mempraktekannya, ya. Kita berjumpa lagi tema 2 yang berkaitan dengan energi. Nah, kali ini Bapak akan mencoba mengajari kalian bagaimana membuat kompor tenaga surya. Ya, kita akan coba memanfaatkan energi dari matahari yang sangat banyak bisa kita menjadi sesuatu yang menarik dan bermanfaat di kehidupan kita. Oke,
Ya, Oke, terus yang dulu satu ya, supaya ada pulpen, ada kartu hitam, kartu hitamnya ada ya? Ada. Nah ini boleh lah, ya. Ini juga. Oke, kita mencoba untuk membuat tokoh dari mulai dulu. Yang pertama kita akan bentuk bagian dalam, ya, dari kain putih. Bagian dalam dari kain ini dengan aluminium foil. Baik, bagaimana caranya dan bentuknya, atau hasil-hasilnya kita lihat, ya. Oke, kira-kira sebagai bagian dalam transisi dengan alam yang dikeluarkan dari aluminium lebar. Oke, kalau dulu kita dulu sudah selesai, ya. Sudah selesai tampaknya. Kita coba untuk terlebih dahulu ya, nanti kemudian kita akan ke bagian dalam dari komponen, ya. Ya, kira-kira seperti ini, ya. Bagian dalam ini, bagian dalamnya hitam, ya, bagian dalam hitam, ya. Terdiri dari ini dengan aluminium foil, ya. Nah, kemudian ada seperti ini hasilnya, itu kan, ya. Jadi ini ya, kira-kira seperti ini hasilnya, ya. Ini akan lebih mudah kalau kalian sampai satu tahun, ya. Coba kemarin ini suasananya panas sekali, ya. Sudah memberikan dengan dasar sekali. Nanti kita lihat perubahannya dalam sekitar 1 sampai 2 jam ke depan. Saya perubahannya, ya. Ini kan belum pakai tenaga dari energi yang terbarukan yang matahari, dan diusahakan, ya, diusahakan untuk stabil. Walaupun secara musik ya, tapi diusahakan untuk stabil biar dia ada perubahan intensitas cahaya bisa dicegah, ya, sampai benar-benar dapat kenyamanan yang stabil. Oke, kita tunggu saja hasilnya. Kita kira-kira bagian bentuknya seperti ini. Ya, sudah hampir selesai ya. Ya, kita tutupannya, silakan di ini mana? Bapaknya. Aduh, ayo udah baik dia bayar.
Dengan menggunakan laba, Ya, baik, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kartu ikannya silakan simpan di dasar ya. Kartu kita. Dia ada di sini dasarnya ya kartu ikannya. Oke, mantap. Sudah? Jangan terbuka ya, simpan. Satu orang sih yang udah lepas, kalau siapa lepas. Harus tangan sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba kita buat kemarin. Ini suasananya panas terik ya. Untuk sudah memberikan nanti kita lihat perubahannya dalam kurun waktu 3 sampai 2 jam ke depan. Kita lihat perubahannya. Ini kita juga ada dari anak-anak nanti kompornya tetap ditutup dengan plastik sehingga ruangan dalam kompor itu semakin panas. Seperti efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca ditutup dengan benda pendingin ya. Terus dia akan ditutup. Dia tambah panas ya. Juga kankion sudah terpanaskan dari tadi. Jangan kalau ini dekat. Lima kami tumi. Kisah This way. Oh, buku tipis tayo. Ini lagi tak. Ya, silakan kamu. Wow, endah kan king apa sih? Ya dados. Enak banget dados. Lebonnya lagi manusia dari es krim. Nggak ke goreng coklat, goreng es krim nggak tahu. Di dalam perut. Baik. Setelah anak-anak mengamati proses memasak telur menggunakan kompor tenaga surya, silakan anak-anak mengambil telur di atas kompor dan diletakkan di atas meja. Silakan. Ya, angkat.
Ya, telurnya sudah mulai mengering ya. Oke, ini kurang lebih 1,5 jam kita menunggu. Ya, silakan ya. Ya, telurnya juga mengering. Ya. Nanti silakan anak-anak menulis laporannya berdasarkan hasil pengamatan kamu dalam proses pemasak telur menggunakan tenaga surya. Ya, baik anak-anak sekalian, sudah selesai membuat laporan? Sudah. Baik, setelah kalian mengamati proses memasak telur menggunakan kompor yang kamu buat, ya, menggunakan kompor tenaga surya, silakan merasakan hasil percobaan kalian. Silakan masing-masing kelompok melaporkan hasil pengamatannya terhadap proses pemasakan telur menggunakan atau memanfaatkan kompor tenaga surya. Saya persilakan kepada kelompok 1 yang mewakili kelompok untuk membacakan laporannya di kelas. Silakan. Teman-teman, saya akan membaca kerja dari kelompok 3. Ya, silakan. Setelah diamati, telur yang disimpan di dalam kompor lama-kelamaan menjadi kering. Alasannya, karena cahaya matahari yang masuk ke dalam kompor dapat membuat kompor tersebut menjadi panas. Panas kompor tersebut disebabkan oleh pemantulan cahaya dari sudut kompor. Tutupkan bagian di atas kompor dengan plastik membuat kompor menjadi lebih panas dan dapat membuat telur tersebut menjadi masak. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Justin. Tepuk tangan. Baik, silakan duduk. Ya. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok 1. Setelah mengamati melakukan percobaan memasak telur menggunakan kompor tenaga surya, ternyata telur-telur tersebut lama-kelamaan menjadi matang. Alasannya, ketika cahaya matahari yang masuk ke dalam kompor membuat ruang kompor menjadi panas. Panas tersebut dihasilkan oleh dinding kompor yang dilapis aluminium sehingga dapat memantulkan cahaya. Pantulan cahaya tersebut membuat kompor panas dan dapat membuat telur tersebut menjadi matang. Baik, tepuk salut. Terima kasih, silakan duduk. Ya, ternyata setelah kamu melakukan percobaan kompor tenaga surya itu kurang lebih berapa jam tadi? 2 jam ya? 2 jam. Ternyata lama-lama telur itu menjadi masak, ya, menjadi matang. Dari itu, dari kesimpulannya bahwa tenaga matahari juga bisa dimanfaatkan oleh kita manusia untuk keperluan hidup kita sehari-hari. Kita bisa memanfaatkan tenaga surya sebagai energi alternatif, ya, sebagai pengganti bahan bakar fosil. Biasanya di rumah kan kamu masak selalu menggunakan kompor misalnya. Kompor itu membutuhkan bahan bakar apa? Nah, tetapi kali ini kita buat percobaan dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga matahari. Ya, ternyata tenaga matahari juga bisa menghasilkan panas, ya, yang bisa membuat telur yang kamu masak tadi menjadi matang. Oleh karena itu, ya, kita harus menjaga kelestarian lingkungan alam, ya. Alam perlu kita jaga, ya. Karena di sekitar kita ini terdapat berbagai macam sumber energi. Salah satunya adalah energi matahari. Ya. Energi matahari yang tadi bersinar kemudian masuk ke dalam kompor yang dilapisi oleh aluminium foil, ya, aluminium foil, sehingga bisa menghasilkan panas dalam kompor tersebut. Nah, panas yang dihasilkan itu bisa membuat telur menjadi matang. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sampai sini sudah paham? Sudah? Kalau sudah paham, Bapak mau bertanya.
Kira-kira yang kita pelajari tadi ini apa saja? Materi apa saja? Yang pertama apa? Normalisasi. Apa lagi? Tes eksplanasi. Kemudian Kata baku. kata baku. Lalu yang terakhir kita buat apa? Buat tenak kompor. Tenaga Surya. Kita membuat percobaan kelompok tenaga. Ya. Dari hari ini kita sudah mendapatkan berbagai macam pengetahuan ya, pengetahuan baru, baik tentang kata baku dan juga bagaimana kita mengetahui proses pembuatan kompor tenaga surya. Baik anak-anak sekalian, untuk menguji pengetahuan kalian, nanti Bapak akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini nanti kalian kerjakan di rumah, ya, kerjakan di rumah. Nanti besok dikumpulkan ya. Nanti jawabannya silakan besok dikumpulkan. Baik, sama ada kita semua silakan anak-anak berdiri di samping tempat duduk masing-masing. Kita menyanyikan lagu Potong Bebek Asa. Mas semangat? Semangat. Baik, silakan seorang memimpin lagu Potong Bebek Asa. Ya, Potong Bebek Asa 1, 2, 3. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini sampai di sini, ya. Sebelum pulang ya, Pak mau memberitahu kamu di rumah selalu mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Ya. Di rumah juga sisipkan waktu untuk belajar ya. Ya Pak. Karena minggu depan kita sudah ujian. Ya. Silakan belajar di rumah ya. Jangan main. Jaga kesehatan kalian ya, jangan sampai sakit untuk mengikuti ujian. Baik, sebelum pulang kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta untuk keras untuk memimpin doa. Silakan. Marilah kita berdoa atas nama Bapa, Malaikat Allah, atas nama Bapa,